Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam oi. Teman-teman masih di base campnya atau sekretariatnya Badan Pengurus Kabupaten Oi Sumedang. Dan seperti tadi saya bilang, ketua saya menepati janji kemarin ya, kita deal-dealan ketemu lagi. Saya tuh sebetulnya tertarik dengan di segmen kemarin di sisi lain sebuah kalimat yang kalau nggak salah saya masih ingat itu adalah tekudu jauh-jauh banggul awi kamerang-merang di jalan, tekudu jauh-jauh neang pangati korehan nu aya dina awak sorangan. Tidak harus kita mencari keluar, mencari ilmu, sebetulnya di dalam diri sendiri pun begitu banyak, kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu kan dikukuh ya, atau ajaran, salah satu ajaran Sunda yang disampaikan lewat quote itu barangkali. Menurut Akang, itu maksud yang sesungguhnya apakah? Terima kasih Kang Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun, Tampes. Maaf Kang Yan, ini lagi batuk. Siap. Gak enak badan, cuacanya kurang nyaman. Iya. Bahasa Sunda, ajaran di kuku Sunda mengandung filosofi yang luar biasa. Bahasanya universal, pembahasannya luar biasa. Dalam bahasa Sunda dan dalam di kuku Sunda, orang tua karun kita dulu ada satu bahasa yang dari segi bahasa memang sederhana, tapi maknanya luar biasa. Jauh-jauh manggul awi kamerang-merang di jalan, jauh-jauh neangan pangarti korehan nu aya di awak sorangan. Bahasa itu filosofi, lebih ke bahasa ujung-ujungnya keyakinan. Kalau dalam bahasa Sunda keyakinan, kalau dalam bahasa Indonesia ideologi, kalau dalam bahasa pesantren tauhid. Bisa karena apa? Karena manusia memang diciptakan sama Tuhan makhluk yang sempurna, tapi makhluk yang lemah. Dalam artian apa lemah? Manusia ini ada yang menciptakan. Siapa ini yang menciptakan? Nah, itu dari bahasa itu akan mengarah ke sana. Jangan melihat siapa yang menciptakan manusia itu jangan dulu keluar dari jalur. Maksudnya melihat apa. Lihatlah yang ada di dalam diri kita. Bagaimana Allah menciptakan mata dengan penglihatannya, dengan fungsinya. Bagaimana Allah menciptakan telinga dengan fungsinya. Bagaimana Allah menciptakan mulut dengan fungsinya. Yang selama ini termasuk saya sendiri memang sudah melupakan nikmat. Kebanyakan orang sekarang mensyukuri nikmat itu ketika dapat rezeki, dapat uang, dapat rezeki, naik jabatan, bisnis lancar, baru adalah tasyakur binikmah kumpul. Tapi ketika kita mundur usaha, ketika jabatan tidak naik, kita lupa bersyukur. Padahal coba lihat di diri kita. Sampai detik ini, sampai menit ini kita masih bisa menghirup udara. Masih bisa bernapas. Mata kita masih bisa melihat. Apakah pernah kita mensyukuri nikmat mata kita? 1 detik kita. Nah itu bahasa dari
sepuh-sepuh kita dari karun-karun itu maknanya sebetulnya. Iya, iya. Saya sepakat ya tadi dengan kalimat bahwa bahasanya sederhana. Tapi Purwakanti itu enak gitu ya. Enak. Kalau A belakangnya I gitu ya. Cuman tadi kan walaupun sederhana tapi maknanya dalam, luas. Yang seperti tadi aja. Korehan awak dina diri sorangan. Dan tadi nyambung kata ketua bilang bahwa manusia memang betul adalah makhluk sempurna sekaligus makhluk lemah. Kenapa? Karena kita hanya penciptaan. Kalaupun ini maupun dan kalau saya nih salah nih. Kalau hanya sekedar menciptakan, Kang Denny juga menciptakan kedok ya, topeng dengan mata, tapi tidak dengan penglihatannya ya. Iya. Itu salah satu bentuk barangkali ya. Iya. Kembali kan, saya tertarik lagi ingin ngobrol dengan Akang. Tapi ada satu hal yang masih saya penasaran kan. Akang sebagai pupuhu katakanlah ya, ketua di Padepokan Saung Tanjuang Berem yang notabene mempelajari budaya Sunda. Saya kekeh awalnya gimana sih ketertarikan Akang ke budaya Sunda? Memang dari kecil saya suka dengan seni-seni Sunda. Apakah itu dari seni reak, dari kacapi suling, atau jaipong, atau degung, saya suka. Paling suka kalau saya lihat lengser, apa itu lengser? Oh ya, lengser. Biasanya di upacara adat ya. Upacara adat pernikahan, menyambut pengantin itu suka ada lengser. Saya paling suka itu. Nah, akhirnya nggak jadi aki lengser? Nggak bisa, nggak bisa lihat, cuman suka aja, senang aja saya senang. Akhirnya saya kebetulan punya sesepuh yang memang disepuhkan sama saya. Ngobrol lah, akhirnya memperdalam. Akhirnya ke budaya. Ternyata budaya Sunda itu standar kehidupan manusia yang dipelajari itu. Kalau berbicara budaya, di dalam budaya itu maknanya universal. Bisa ngebahas sejarah, bisa seni, membahas seni, bahasa, itu termasuk pakaian ya. Termasuk pakaian. Sekarang kan bahasanya seni dan budaya. Padahal berarti seolah-olah terpisah. Padahal include ya. Iya, include. Padahal di dalam budaya itu ada seni. Kalau membahas budaya, otomatis kita bakal membahas seni di dalam. Iya, siap, sepakat. Sekarang gini kan awalnya mas seni dulu, kemudian sekarang menjadi mempelajari lebih meningkat ya di budaya. Salah satu seni di orang Sunda ada pantun ya. Ya ada. Betul nggak? Pantun. Ada pantun. Kan saya mau kapan lagi mau menyuruh ketua sekarang bisa mencontohkan salah satu bentuk pantun kan? Ada pantun, ada kidung. Kalau dongeng masuk nggak? Dongeng ada. Oh masuk Pantun, di seni juga. Kidung ya. Ada raja. Ada raja itu dua. Oh, oke. Kalau kidung itu lebih membahas sejarah. Ada kidung. Kidung itu seni Sunda yang luar biasa, dalam artian ada filosofi yang luar biasa. Bentar, sebelum akan mencontohkan nih, saya akan maksa kapan lagi nyuruh. Kalau sawer panganten itu kidung atau apa sebetulnya? Itu masuk kidung. Oh, masuk juga. Nyukluk galur nu kapungkur mapai laratan baheula. Menelusuri masa lalu. Itu lebih ke bab, kalau itu ke bab ada filosofi kayak sawer panganten itu kan lebih ke, kalau bahasa Sunda itu papatah untuk pengantin. Papatah itu sebetulnya. Kan kalau papatah dengan papagon beda nggak sih? Papagon lebih halus. Lebih halus bahasanya. Nah sekarang itu lebih ke buat pengantin itu. Tadi sekali lagi mau nggak mencontohkan satu aja gitu kan? Tapi nggak bisa, saya bukan orang seni. Ya setidaknya ada lah gitu. Ya akan ini paling kidung ya. Karena ini kidung ini sejarah Ki Sunda. Kalau dibuka itu, kalau diguar, kalau bahasa Sundanya kalau diguar ini sejarah Ki Sunda.
Kalau menyangkut sejarah Ki Sunda berarti semua Jawa Barat. Sumedang, mau Galuh, mau Pajajaran, mau Banten. Ini bahasanya ada di dalam kidung. Oh gitu. Artinya ada di dalam kidung. Iya. Bahasanya kidung. Karena di sana menyangkut kabuyutan yang ada di sana, di dalam kidungnya. Bahasanya nyuksuk galur, nuka pungkur, mapai laratan baheula. Itu kalau bahasanya. Kalau bahasa. Kalau dilagamkan. Kalau dilagamkan, tapi jangan ketawa ini sih bukan. Enggak, saya nggak akan sine. ketawa. Kalau sine harus disawer. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu salat Sunda, asyhadu salat Sunda, asyhadu salat Pajajaran, asyhadu an la ilaha illallah. Gunung tanpa tutugan, Gunung Galunggung kapungkur, Gunung Sumedang katunjang, Talaga Sokawayana rangecik di tengah leuweung. Ulah gunung budi sungkun, ulah melang teu diteang dari Maragawayana ngancik di Nagara Deungeung. Gunung Tangkuban Parahunang kudugi kaki wari, sasakala nu baheula sang kuryang kaberangan, sanggup mendeci kapundung kudu anggeus ngan sapeulti, cindra tina supaya henteu tulus lalayaran. Gunung gede siga nu nande-nandean ka badan abdi, Gunung Pangrango ngajogo ngartosan abdi rek wangsu ti pangumbaraan kebo mulih pakandangan, yang muncang murag kapuhuan tekeun ka Pajajaran. Mungkin itu sebagian dari bahasa kidung itu kalau diartikan itu sejarah. Ya. Kalau dari segi bahasa ya, tadi tidak diguat lebih dalam lagi karena tadi dikatakan bahwa ini sejarah. Ya saya walaupun mengaku orang Sunda tapi itu bisa Nyunda, sedikit memahami itu. Jadi teman-teman nanti kalau ingin tahu lebih banyak silakan hubungi Kang Denny sebagai Ketua Sumedang. Dan keren sebetulnya ini, keren itu ya. Ya alhamdulillah ada meringkak sedikit. Komo lamun di leuweung ada sedih. Tapi kita memang tidak boleh bersedih-sedih teman-teman. Kang Denny nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi. Biasa ini kopi sudah dibikin sama Kang Andi, mentang-mentang produsen kopi. Saya jajalin kopi aja dari tadi. Sama kenal kan kopi asli mah. Teman-teman, setelah kopi saya akan kembali lagi. Oke. Teman-teman, kita kembali lagi setelah tadi saya ngopi. Tapi mohon maaf Kang Andi dan Kang Lili keluar dulu, jadi saya tinggal berdua nih sama ketua. Ketua, saya datang ke sini kan tertarik ya dengan pikukuh Sunda yang kalau saya artikan mas sebagai quote aja lah sederhananya ya yang tadi itu ya. Nah kira-kira ada lagi nggak bahasa yang sama gitu yang mengandung artinya dalam yang ingin disampaikan ke saya, contohnya apa gitu? Ada satu bahasa dalam artian umumnya bahasanya, tapi saya khususkan untuk teman-teman kita di lembaga OI.
Hmm. Bahasanya indah, sederhana tapi indah, tapi makna yang luar biasa. Makna yang luar biasa. Dalam bahasa Sunda itu ada bahasa ikat ya seperti ini. Iya betul. Bukan totopong, ini ikat. Ikat. Bahasa ikat. Sacangreun pageuh sagolek angke keris manjing marangka. Jadi mari saudara-saudaraku, anak-anak OI yang ada di Nusantara, kita bersatu bagaimana kita memanfaatkan sisa umur kita untuk masyarakat. Manfaatkan sisa umur kita untuk masyarakat. OI cuman lembaga, cuman perantara OI. Jadikan media Cuman media OI itu sebetulnya. Jadi kalimatnya saya potong gitu. Kalimatnya tadi apa? Sacangreut pageuh sagolek angke keris manjing warangka. Jadi ayo kita bersama-sama, kita bersatu bersama-sama, kita memanfaatkan sisa umur kita untuk masyarakat. Agar kata bahasa Sunda keris manjing warangka, agar lembaga kita, umur kita, tenaga kita bisa bermanfaat untuk masyarakat, bukan untuk memperkaya diri. Sebentar gitu, keris manjing warangka artinya kan pusaka atau perangkat alat sesuai dengan kapasitasnya. Jadi maksudnya adalah ayo kita sama-sama sesuai dengan maksud dan tujuannya. Barangkali seperti itu ya. Iya. Oke, siap. Karena OI adalah kepanjangan tangan masyarakat. Siap. Kepanjangan tangan dari masyarakat. Kita harus bisa memfasilitasi masyarakat lebih dalam. Kita harus memanfaatkan sisa umur kita untuk masyarakat. Bukan untuk memperkaya diri. Seperti Kang Andi ya. Ketika musim panen madu, ada tetangga yang membutuhkan anak panas atau batuk ya, silakan. Kebermanfaatan atau tadi keris manjing warangka, sebetulnya kalau kita mau tidak harus pengusaha besar. Mohon maaf saya ambil contoh tadi Kang Andi ya. Dan itu bukan hanya pengakuan beliaunya saja ya, dari teman-temannya juga saya sempat dengar bahwa madu ketika ada yang membutuhkan sokwelah gitu kan. Nah itu salah satu bukti kebermanfaatan barangkali ya, sederhananya begitu. Ya, alhamdulillah kemarin kita dikasih satu flash kan. Ya, saya juga bawa. Alhamdulillah ada anak tetangga yang panas kasih. Dan kebetulan sekarang pulang juga mengambil lagi. Insya Allah. Saya sebetulnya masih ingin ngobrol tapi karena waktunya sudah sore, saya harus pulang dulu. Nanti kita akan kembali lagi ke sini dan terima kasih nih sama-sama saya Pak, ini ditemenin dengan tahu. Anggaplah ini adalah tausiah tahu Sumedang. Sekali lagi hatur nuhun Ketua atas obrolannya dan buat teman-teman sebetulnya belajar dari apapun kalau kita bisa mendalaminya, kita bisa mengartikan apalagi sampai memanfaatkannya, itu sangat baik. Sekali lagi saya Masker Dapon, I am not a master, I am just a man behind the masker. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam OI. Oi.